Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Ya itu pentingnya kita nilai bahwa ya politik itu nggak mengenal usia. Yang jadi masalah adalah kaderisasi jalan apa enggak, kan itu intinya tuh. Kita belajar dari Amerika, kita belajar dari Malaysia kemarin tuh ya, di mana para politisi tua masuk lagi. Di Amerika itu bukan sekedar siapa sekarang Joe Biden dengan Donald Trump, tapi bahkan tahun 80-an itu tiba-tiba orang kaget Ronald Reagan itu kapling, dan pada waktu itu dia udah umur 75 juga, tapi dia tetap mampu untuk menerangkan ideologinya yang kemudian kita kenal sebagai Reaganomics itu bagian dari neokonservatif itu. Jadi kita tahu bahwa Reagan itu dipilih karena dia dianggap mengerti Amerika pada saat itu harus balik pada sistem pasar total, sistem pasar mutlak. Kemudian jadi istilah Reaganomics karena di Inggris, di Eropa itu dikuasai oleh partai konservatif juga yang sangat pro pasar, yaitu Margaret Thatcher, Thatcherism yang juga udah orang tua. Lalu dunia berubah tuh, ada Bill Clinton yang muda menggantikan kekuasaan Partai Republik di Amerika, lalu ada Anthony Giddens di Eropa, di Inggris yang setara dengan Bill Clinton pada waktu itu. Jadi perputaran elit selalu berlangsung, bukan karena tidak ada stok, tetapi untuk membackup satu ideologi. Nah, Indonesia bisa berbeda karena nggak ada stok, maka orang tua muncul lagi kan. Itu bedanya. Tapi kita nggak halang itu. Mereka boleh silahkan itu hak konstitusional. Yang kita ingin perlihatkan adalah jangan orang-orang tua ini menghalangi kaderisasi orang muda itu. Jadi mereka tetap mau maju boleh aja. Amerika juga tetap kaderisasi partai Demokrat berlangsung. Tiba-tiba Obama yang selalu dianggap sebagai simbol perlawanan anti rasisme di Amerika dimunculkan. Dan di kita justru yang terjadi sebaliknya, karena kekurangan stok maka tokoh lama dimunculkan. Tiba-tiba Ibu Mega namanya muncul, dan sebenarnya nama Ibu Mega udah dibicarakan terus dalam 1 tahun ini, karena menganggap ya udahlah PDIP itu identik dengan Ibu Mega. Ibu Puan ya berguru lagi itu. Tapi di ujung pemerintahan kita nanti, di ujung politik menuju 2023, pasti Anies akan dianggap sebagai orang yang potensial bahkan untuk menantang seluruh caleg yang tua ini, karena milenial jalan pikirannya lain lagi. Pernyataan Hasto berubah-ubah terkait Capres 2024. Rocky Gerung singgung ketegangan internal PDIP. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang menekankan posisi partainya tak akan berubah soal calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Adapun pernyataan itu disampaikannya saat merespon pertanyaan soal kesediaan PDIP untuk maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini ditanggapi Rocky Gerung dalam tayangan channel YouTube pribadi miliknya. Dalam tayangan tersebut, Rocky Gerung menyinggung bahwa Hasto sampai menyebut keputusan tersebut tak akan berubah meski matahari terbit dari barat. Ya, bisa aja matahari terbit dari barat, fenomena alam.
Yang jadi masalah dia terbenam di mana tuh? Kalau dia terbit dari barat, terbenam di tong sampah, itu caranya bukan matahari, ujar Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official Rabu 26 April. Lanjut, Rocky Gerung pun menjelaskan soal psikologi PDIP yang terbelah. Jadi kelihatannya psikologi PDIP atau minimal psikologi Hasto itu terbelah juga. Karena kita intip itu ada ketegangan fraksi-fraksi di dalamnya, tutur Rocky Gerung. Kalau ditanya Hasto itu fraksi siapa sebetulnya? Puan, Prananda, atau Ganjar dari awal kan? Ungkap Rocky Gerung. Ia juga mengatakan bahwa pemikiran Hasto kerap berubah-ubah karena ada upaya dari Hasto demi membaca kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita tahu bahwa kan Hasto berubah-ubah terus pikirannya kan? Karena dalam dia berubah-ubah dia mesti baca juga kepentingan Ibu Mega, tegas Rocky Gerung. Kemudian Rocky Gerung pun menyebut bahwa Hasto hanyalah petugas partai yang mendengarkan keputusan Megawati. Hasto nggak bisa baca apa yang ada di kepala Ibu Mega kan? Dia adalah petugas untuk mendengarkan keputusan Bu Mega. Jadi bukan dia yang membuat keputusan, tuturnya. Jadi kita lihat bahwa fraksionalisasi di PDIP itu menyebabkan ketegangan internal masih berlangsung. Dan mungkin kita suatu waktu dengan nanti bisik-bisik Bambang Pacul bilang apa. Cuma Bambang Pacul yang kira-kira yang bisa memahami politik internal Ibu Mega tuh, pungkas Rocky Gerung. Sementara itu Hasto menerangkan Megawati mengambil keputusan itu setelah melalui pertimbangan yang matang. Kalau Ibu Mega udah ambil keputusan ini tidak akan berubah meskipun matahari terbit dari barat, tegas Hasto. Bu Mega mengatakan berdasarkan pertimbangan akal budi dan mata hati dan setelah menyerap dialog dengan seluruh para tokoh-tokoh nasional termasuk Pak Jokowi, Mas Prananda, Mbak Puan, menyerap aspirasi rakyat kemudian diambil keputusan, ujarnya. Sebelumnya Megawati mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dari PDIP. Ganjar selama ini menjadi yang terpopuler di berbagai survei nasional. Menetapkan Ganjar Pranowo yang saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ujar Megawati saat mengumumkan nama tersebut secara daring Jumat 21 April 2024. Kita tahu bahwa kan Hasto berubah-ubah terus pikirannya kan? Karena dalam dia berubah-ubah dia mesti baca juga kepentingan Ibu Mega, tegas Rocky Gerung. Kemudian Rocky Gerung pun menyebut bahwa Hasto hanyalah petugas partai yang mendengarkan keputusan Megawati. Hasto nggak bisa baca apa yang ada di kepala Ibu Mega kan? Dia adalah petugas untuk mendengarkan keputusan Bu Mega. Jadi bukan dia yang membuat keputusan, tuturnya. Jadi kita lihat bahwa fraksionalisasi di PDIP itu menyebabkan ketegangan internal masih berlangsung. Dan mungkin kita suatu waktu dengan nanti bisik-bisik Bambang Pacul bilang apa. Cuma Bambang Pacul yang kira-kira yang bisa memahami politik internal Ibu Mega tuh, pungkas Rocky Gerung.